ini. Salawat dan salam pun kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Beliaulah sebagai manusia pilihan Al-Mustafa yang akan menjadikan syafaat di hari kemudian dan akan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Sidang pengajian yang sama saya muliakan, jadwal hari malam ini mengisi nuansa kalbu kita, nuansa spiritual kita malam hari ini. Kami mengharapkan dengan hormat Bapak Al-Ustaz Muhammad Sudirman SC MPD untuk memberikan tausiahnya. Nah, untuk menghargai waktu, menghargai beliau, mari kita persilakan untuk memberikan materi. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribuna indana sufla illa man amana wa amila shaliha ila akhiril ayah. Jamaah majelis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pertemuan ini kita mengharapkan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Ya. Paling tidak hikmah yang bisa petik adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada hambanya, yang senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan kepada kita semua. Karena saya yakin bahwa kehadiran kita di sini tidak ada tujuan lain kecuali kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari bagaimana kemuliaan itu yang hakiki betul-betul kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa yang saya muliakan, kita semua menyadari bahwa pada dasarnya manusia itu adalah mulia. Iya.
kemuliaan manusia itu terletak pada bagaimana manusia itu memuliakan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan manusia, siapapun juga dia akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memperoleh kemuliaan itu di dalam kehidupannya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak manusia mencari kemuliaannya dengan salah jalan. Iya. Ada banyak orang yang mencari kemuliaannya itu dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Karena dia mengira bahwa dengan memiliki harta yang banyak, kita mendapatkan kemuliaan. Dan memang ini faktanya saat ini. Kalau saat ini kita melihat dalam realitas kehidupan keseharian kita, kalau orang itu kaya, kalau orang itu adalah miliarder dan seterusnya, tentu dia banyak relasi, banyak orang yang datang ke rumahnya, banyak orang yang ingin bekerja sama dengannya, di mana-mana dia pergi, dia dihormati dan orang tunduk kepadanya. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri hal yang seperti itu. Ada juga orang yang mencari kemuliaan itu dengan cara mencari jabatan yang setinggi-tingginya, mencari posisi yang strategis. Karena dengan jabatan, dengan posisi yang strategis, dia juga mampu mendapatkan penghormatan. Fakta yang membuktikan bahwa ketika ada orang yang memiliki jabatan atau posisi yang strategis, banyak juga orang yang datang di rumahnya. Setiap saat ada yang bertamu, ada yang bawa apa-apa dan lain sebagainya. Yang tadinya dia adalah tidak ada hubungan keluarga, ketika dia mendapatkan jabatan posisi yang strategis, tiba-tiba ada kemenakannya di sini, tiba-tiba ada sepupunya di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi perlu kita menyadari bahwa kemuliaan dan penghormatan seperti itu adalah sifatnya sementara. Fakta juga membuktikan bahwa kalau dulunya ketika dia memiliki harta yang banyak, memiliki aset di mana-mana, dia dihormati orang. Tapi ketika dia jatuh bangkrut, dia tidak memiliki apa-apa. Pertanyaannya, masih adakah orang yang datang kepadanya? Masihkah ada orang yang menghormatinya? Dan seterusnya. Demikian juga ketika dia memiliki jabatan, dia dihormati dan disanjung dan seterusnya. Tapi ketika dia meninggalkan jabatan itu, masih adakah ada orang yang datang kepadanya dan seterusnya? Iya. Karena memang yang seperti itu dinyatakan di dalam Al-Quran surah Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana sufla." Bukanlah hartamu, kata Allah, bukanlah anak-anakmu, kata Allah, yang semata-mata yang dapat mendekatkan kamu kepadaku. Iya. Jadi kalau sudah Allah menyatakan seperti itu, bukanlah semata-mata harta yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bukanlah anak-anak yang dapat mendekatkan, semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu kenapa dalam realitas kehidupan kita, hampir semua waktu kita memanfaatkan untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya?
Bahkan kita lupa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu bagaimana Allah memberikan petunjuk tentang itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Illa man amana wa amila sholihan. Jadi jalan yang bisa kita tempuh adalah bagaimana kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saya tanya, Anda kuliah itu untuk apa? Iya, saya tanya Anda kuliah untuk apa? Iya, alasannya dia kuliah untuk cari kerja. Jadi nantinya ketika Anda selesai dan tidak mendapat kerja, berarti Anda kecewa. Karena orientasinya kuliah adalah bekerja. Itu tidak salah juga. Tapi jangan itu yang menjadi fokus utama. Betapa banyak orang yang lulus sarjana S1, S2 tapi juga tidak bekerja, dalam artian dia tidak terjaring sebagai PNS. Ada pesan orang tua saya, nenek saya maksud saya, waktu saya mau berangkat sekolah dulu waktu di Sengkang. Itu hari saya minta izin sama orang tua saya. Saya minta izin sama nenek saya. Lalu nenek saya berpesan, Sudirman, kamu pergi kuliah, pergi sekolah di Sengkang itu untuk apa? Kalau kamu mau pergi sekolah di Sengkang untuk cari kerja, aja namu joka. Nah tapu kak jama-jama ya kue. Janganlah pergi, karena saya di sini tidak bisa saya kerjakan semua pekerjaan saya dalam setiap hari. Tapi kalau ilmu yang Anda cari untuk sekolah, pergilah dengan restu saya. Segala kebutuhanmu selama sekolah saya yang tanggung semua. Karena saya rasakan betapa sulitnya kalau kita tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, kalau dari awal niat kita untuk kuliah mencari pekerjaan, saya kira mari kita kembali memperbaharui niat kita. Kita kuliah adalah kita menuntut ilmu, adalah mencari ilmu pengetahuan. Ya, mencari ilmu pengetahuan. Jadi jangan selalu kita orientasinya adalah bagaimana kita mencari harta yang sebanyak-banyaknya, mencari posisi dan lain sebagainya. Tapi jalan menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah dengan memiliki iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman inilah merupakan landasan kita, iman inilah yang merupakan motivasi kita untuk kita jadikan pedoman di dalam melakukan aktivitas di dalam keseharian kita. Lalu bagaimana ciri-ciri iman yang mantap itu? Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ciri-cirinya orang yang mantap imannya itu adalah lihat dari apa atau perilaku kesehariannya. Iya. Kan banyak sekarang ini iman hanya simbolis. Iya.
Iman simbolis. Maksudnya ketika dia ditanya apakah Anda beriman? Iya. Apakah Anda yakin terhadap Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya? Jawabannya iya. Tapi perilaku-perilaku di dalam kesehariannya tidak mencerminkan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau dia beriman, kalau dia berbicara, bicaranya enak didengar, sejuk dan menyenangkan hati. Iya. Kalau dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi banyak sekarang orang kalau dipanggil untuk menghadiri suatu acara, besok ada acara di rumah, datang kita. Iya, insya Allah. Padahal di dalam hatinya tidak datang karena ada acaraku besok. Iya. Kalau memang sudah pasti Anda tidak hadir, kenapa sih Anda tidak mengatakan, mau maaf karena saya tidak bisa menghadiri besok ada acaraku. Tapi di dalam hatinya tidak bisa, tetap mengatakan insya Allah. Iya. Berarti kalau dia insya Allah dalam ajaran kita itu diyakini 100% hadir. Kalau insya Allah Anda tidak hadir, itu berarti mengingkari janjinya. Ya kan, banyak contoh-contoh di dalam realitas kehidupan kita. Iya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Betapa banyak orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Kenapa? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia ikrarkan berbeda jauh dengan apa yang dia ikrarkan di dalam realitas kehidupannya. Orang yang seperti ini imannya hanya sampai di mulutnya, imannya hanya sampai di bibirnya saja. Padahal iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, kemudian diaktualkan dalam kehidupan dan diaktualkan dengan perbuatan sehari-hari. Kenapa mereka beriman kepada yang melakukan keimanan seperti itu? Karena dia menganggap bahwa dengan simbol keimanan itu dia mampu dipercaya oleh orang. Dengan simbol keislaman seperti itu bisa diberikan amanah dan seterusnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang yang seperti itu adalah dia mengira bahwa dia mampu menipu Allah, dia mampu menipu orang mukmin, tapi sesungguhnya Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia tidak menipu Allah dan tidak menipu orang muslim kecuali dia menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia apa yang dia lakukan itu dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jam berapa? Oke. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan, memantapkan keimanan kita? Dr. Abdullah Al-Ulwan An-Nasi di dalam bukunya Ar-Ruhiyah Ad-Da'iyah, paling tidak kata beliau, ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat dan memperkokoh keimanan kita. Yang pertama dengan jalan al-mu'ahadah. Ya, dengan jalan al-mu'ahadah. Artinya kita semua senantiasa mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar atau tidak, kita semua pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pernah berjanji
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam jasad ini, Allah berkata, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kamu mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya. Qalu bala syahidna. Aku bersaksi bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat kami mengabdi, Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat kami menyerahkan diri. Tapi perjanjian itu bukan hanya sampai di situ. Ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tumbuh dan berkembang, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan bukan hanya sampai di situ. Kita berjanji ketika kita membaca doa iftitah, ketika kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, semua ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian dan seterusnya. Pertanyaannya, berulang-ulang kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menjadi persoalan, apakah janji yang kita ucapkan itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita atau tidak. Salah satu contohnya itu bahwa ketika kita segala sesuatu yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah, tapi banyak seperti salah satu contoh yang disampaikan tadi, dia kuliah bukan karena Allah, tapi dia kuliah untuk kerja. Ya. Itu salah satu perlu diluruskan. Memang kalau kita memiliki banyak bekal, memiliki ilmu, memiliki keterampilan yang memadai, itu bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan, tapi bukan itu yang menjadi prioritas utama. Ya. Al-mu'ahadah. Kemudian yang kedua dengan jalan al-muraqabah. Kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, segala sesuatu yang kita lakukan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhatal matlubi wa ta'ni mahabbatika wa maghfiratika. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam perintahnya? Bukankah Allah itu sudah dekat dengan kita? Sebagaimana firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Allah itu senantiasa bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kita berada di dalam kesendirian, Allah bersama dengan kita. Kita berada di dalam satu tempat yang gelap gulita, Allah bersama dengan kita. Kita berada di dalam keramaian seperti ini, Allah bersama dengan kita. Memang betul seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalan. Memang Allah dekat kepada kita, tapi yang menjadi persoalan, kita tidak merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bebas saja melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Padahal kita sudah berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira saya tanya, kira-kira kalau ada orang yang pacaran dan dia merasakan kehadiran Allah di sisinya, kira-kira dia bisa berbuat dosa tidak? Tidak. Kita kira-kira kalau ada orang yang memiliki jabatan dan dia merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya, di sisinya, kira-kira masih bisa tidak menyelewengkan jabatannya? Tidak.
Jadi salah satu cara untuk menggagalkan semua ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, salah satu jalannya adalah bagaimana kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam perintahnya. Karena dengan jalan seperti itu, suatu saat kita akan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan di dalam hidup ini. Iya. Kemudian yang ketiga, menurut Dr. Abdullah Al-Ulwan, dengan cara al-muhasabah. Muhasabah, kita senantiasa melakukan evaluasi, kita senantiasa melakukan koreksi, kita senantiasa melakukan introspeksi. Kenapa? Karena jangan sampai di dalam kehidupan kita masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Iya, masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Mungkin masih ada kata-kata kita sering melukai perasaannya orang. Mungkin masih sering kita melakukan janji, lalu janji itu kita tidak tepati. Iya. Oke, saya mencintaimu yang sesungguhnya. Tidak ada lagi cinta sayang kecuali engkau. Tapi nyatanya baru 1 bulan dia ucapkan itu selingkuh lagi dan seterusnya. Itu kan tidak benar yang seperti itu. Iya. Kita masih banyak kebijakan-kebijakan yang kita lakukan bisa merugikan orang dan lain sebagainya. Itu kita lakukan senantiasa menurut Nabi, kalau perlu setiap sore kita melakukan evaluasi dan introspeksi untuk melakukan suatu perbaikan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa untuk senantiasa mengarah ke sana, sebelum kita bangun pagi, bangun subuh, kita memaafkan semua orang yang akan berbuat salah kepada kita. Sebelum orang berbuat salah, kita maafkan terlebih dahulu. Ya, kita melakukan evaluasi dan koreksi. Jangan sampai masih ada perilaku kita yang merusak, perilaku kita yang merugikan orang dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal perbuatan kita yang mengarah pada perbuatan dosa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah dengan jalan al-mujahadah. Untuk melakukan al-muahadah, untuk melakukan al-muraqabah, untuk melakukan al-muhasabah, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan. Karena tanpa dibarengi dengan kesungguhan, keseriusan, maka kita akan tidak mampu melakukannya. Ya, manjada wajada, kata pepatah. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya, itulah ada komitmen yang kita bangun pada diri kita tentang kesungguhan itu. Ini orang yang seperti itu memiliki iman yang mantap, yang senantiasa memperkokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imannya itu senantiasa memberinya motivasi untuk melakukan amal perbuatan atau amal yang saleh, perbuatan yang saleh. Orang yang seperti itu, kata Allah, faulaika lahum jazaa'u dhaifu bima amilu. Orang yang seperti itu, kata Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia kerjakan. Kedatangan kita saja di sini itu pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan salat sunat semalam suntuk. Iya, semalam suntuk. Dan bagaimana gambarannya salat sunat semalam suntuk itu? Nabi menggambarkan dalam satu hadis, raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat saja sebelum fajar. Sebelum fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja
yang kita lakukan sebelum subuh itu pahalanya lebih besar pahalanya dibanding dengan dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita menjadikan iman itu adalah senantiasa melakukan amal yang saleh, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Orang yang seperti itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala fi ghurfanin amin, di akhir ayat itu disediakan suatu tempat yang aman, yang sejuk dan bahagia dan tenang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa murnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya adalah kalau kita menanam padi, insya Allah rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau rumput kita akan tanam, mustahil adanya padi akan juga ikut tumbuh. Oleh karenanya, kalau kita memperbanyak amal yang saleh, insya Allah urusan-urusan keduniaan akan ikut juga. Karena